Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami pelayan khusus yang bertugas menyampaikan selamat beribadah lewat streaming YouTube di hari Minggu ini. Kadim yang melayani ibadah ini adalah Pendeta Oktafrid Suruntunu, Sarjana Teologi. Saya jemput kita semua berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Mari kita muliakan Allah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergong, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, mari bernyanyi. Segala makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selamanya. Mari berdoa. Engkau yang telah berkenan memanggil kami lagi Tuhan, mensyukuri minggu kedua di bulan Juni ini, Engkau perkenankan kami lagi boleh mengikuti dalam ibadah ini. Engkau yang sudah berkenan memimpin dan menyertai perjalanan hidup kami sepanjang minggu yang baru lewat. Karena itu kami datang dalam ucapan syukur untuk semua kebaikan-Mu yang telah menyapa kami lagi dengan minggu yang baru ini. Tuhan, kami akan memulai perjalanan hidup kami dalam siarah menjalani hidup sepanjang minggu ini. Kami tahu bahwa ketika kami melihat ke belakang dalam perjalanan hidup kami, banyak hal yang membuat kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Kami jatuh dalam dosa, kami diliputi oleh ketakutan dan kecemasan oleh perbuatan-perbuatan kami, baik terhadap istri, suami, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara kami yang kami temui sepanjang minggu yang baru lewat. Mungkin mereka merasakan ketidakenakan oleh karena perlakuan tutur sapa kami yang membuat mereka sakit hati, yang membuat anak-anak kami merasakan kehidupan yang nyaris tidak memiliki
kekuatan. Oleh karena anak-anak kami menjadi lemah dari tutur sapa kami yang tidak baik itu. Sebagai orang tua kami datang kepadamu Bapa, ampuni kiranya, supaya perjalanan hidup kami, keluarga, di jemaatmu Sion Binangun ini, senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi ketika kami kelak akan membaca dan merenungkan firman-Mu, pengampunan-Mu atas kami yang akan melayakkan kami boleh duduk dalam persekutuan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini doa kami. Ini permohonan dosa kami. Dan inilah kami persekutuan yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama, ya Tuhan, Engkaulah. Tuhan Engkaulah tempat aku berseru, dikala ku cemas dan di saat ku lemah. Tangan-Mu yang kuat merangkul diriku, menyejukkan hatiku yang letih. Tuhan, sungguh Engkaulah benteng perlindunganku, sumber hidup damai sejahtera. Yesus, sungguh Engkaulah juru selamatku kekal, yang menebus aku dari dosa. Ku panjatkan syukur kepadamu Tuhanku, atas anugerah yang diberikan padaku. Sekarang ku tak lagi ragukan kasih-Mu, sungguh Yesus juru selamatku. Jemaat silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan 6. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini ketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan NKB nomor 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kaulah pencuna ku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang telah mengaruniakan kepada dunia ini keselamatan. Kami beroleh anugerah sebagai umat pilihan-Mu yang Engkau panggil lagi sujud menyembah Engkau, memasuki minggu yang kedua di bulan Juni ini. Saat ini begitu banyak umat-Mu di muka bumi ini yang sedang tertunduk untuk datang membawa syukur dan sukacita oleh karena Tuhan telah merawat kehidupan mereka. Tetapi juga ada begitu banyak umat-Mu di dunia ini yang sedang tertunduk sambil menangis oleh karena tekanan-tekanan yang mereka alami, baik oleh perang maupun oleh berbagai penyakit dan bahkan kematian. Ada begitu banyak umat-Mu yang sedang tertunduk tak berdaya, memohon agar Engkau hadir dengan kesembuhan karena mereka dalam keadaan yang sakit. Ada begitu banyak umat-Mu yang sedang tertunduk dalam kecemasan dan ketakutan oleh karena virus yang sedang mewabah dunia ini. Ada begitu banyak umat-Mu yang sedang tertunduk untuk memohonkan agar langkah-langkah hidup, rencana-rencana perjalanan mereka ada dalam rangkulan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang tiada henti-hentinya hadir sebagai Allah yang penuh kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di banyak gereja-Mu, di persekutuan di dunia ini yang mungkin masih beribadah dari rumah, yang mungkin masih bekerja dari rumah, anak-anak sekolah, siswa-mahasiswa yang mungkin pula masih belajar dari rumah. Mereka sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Demikian juga ada begitu banyak orang yang sedang tertunduk, bergandengan tangan untuk berseru dan berseru, sampai kapankah ya Tuhan kami hidup dalam ketakutan dan kecemasan oleh karena virus yang sedang menyerang bangsa dan umat-Mu di dunia ini.
Kami berdoa agar setiap tangan yang sedang terulur untuk proses-proses yang sedang ditempuh dalam memutus rantai-rantai pewabahan, Tuhan kiranya yang memberkati tangan-tangan itu. Pemerintah, instansi kesehatan, instansi medis dan non-medis, para sukarelawan, para ahli. Bagi mereka doa dan pengharapan kami. Kami yang sedang tertunduk saat ini pula sebagai jemaat-Mu Gemim Sion Winangun yang datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sampai saat ini, dan kami terus berharap agar perjalanan hidup kami diperkenankan oleh Tuhan dalam penjagaan dan perlindungan serta dalam tuntunan-Mu. Tentu pula Tuhan, ada komunitas-komunitas para pekerja yang sedang bersukacita oleh karena mereka boleh kembali bekerja. Kuduskan sukacita mereka. Secara khusus di jemaat-Mu ini, ada juga ucapan syukur oleh karena ketambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tetapi juga yang bersukacita dalam pengharapan akan Dikau untuk memperoleh kesembuhan. Kami juga yang tertunduk saat ini Tuhan sebagai tim multimedia Gemim Sion Winangun, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu atas tugas dan pekerjaan kami, atas alat-alat yang sedang digunakan. Diberkatilah semuanya itu, biar ketertundukan kami dalam ucapan syukur ini akan membawa kami lebih setia menjalani tugas panggilan sebagai tim kerja multimedia di jemaat-Mu ini. Kepada koordinator ibadah ini dan kepada pendamping yang sedang memberi pendampingan bagi pelayanan ibadah ini, Penatua kolom 5 dan Penatua kolom 13. Mereka telah berusaha Tuhan dan akan terus berupaya agar mereka mampu memenuhi panggilan Tuhan dalam tugas kegembalaan ini di tengah-tengah tanggung jawab kami terhadap jemaat-Mu yang sedang menonton kami. Untuk pekerjaan yang sedang dilakukan di berbagai tingkatan gereja-Mu, baik Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, dan Badan Pekerja Majelis Jemaat, diberkatilah semuanya ya Tuhan. Lebih khusus Sion Winangun, Samas dan Penatua di kolom 1 sampai 18, dan para penatua yang ada di Bipra, komisi-komisi kerja yang sedang dan terus bekerja menjalankan program gereja-Mu, juga badan pekerja, para pendeta, diberkati oleh Tuhan. Mereka lakukan
itu adalah bentuk pendampingan yang tulus menjawab kesetiaan Tuhan yang mendampingi mereka sampai saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan sambil berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami baik di tingkat pusat sampai di daerah-daerah, lebih khusus di Provinsi Sulawesi Utara dan di Kota Manado dan di 7 kabupaten. Tuhan yang akan bekerja atas pemerintah yang Engkau telah tunjuk dan Engkau pilih untuk melaksanakan tanggung jawab kehidupan sosial masyarakat. Bagi mereka lah doa dan ucapan syukur kami. Engkaulah Allah yang telah melindungi kami dan yang berjanji tetap setia menyertai, mendampingi, menuntun perjalanan kami dalam keprihatinan atas dunia yang sedang mengalami sakit. Tuhan yang akan menguatkan kami sehingga segala sesuatu yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa syafaat kami, tetapi permohonan dan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi di minggu yang kedua di bulan Juni ini. Saya berharap kita sudah duduk di rumah kita masing-masing, menghadirkan mesbah Tuhan di rumah kita. Hari ini saya memberi judul khotbah saya ambil dari ayat yang ketiga pembacaan kita, menimba dari mata air keselamatan. Sekali lagi, menimba dari mata air keselamatan. Kita masih terus berjalan dalam masa yang serba sukar sebagai dampak dari bencana kesehatan yang sedang melanda dunia.
Namun pengharapan demi pengharapan harus terus kita bangun di antara berbagai usaha pemerintah bangsa-bangsa bersama seluruh warga dunia ini. Kita semua membutuhkan pemulihan. Warga dunia yang sedang sakit memerlukan penyembuhan. Tidak saja kesembuhan secara fisik, tetapi juga kesembuhan mental atau psikis, ekonomi, dan juga sosial. Saudara, di media sosial marak kita saksikan beragam komunitas iman, ya termasuk kita di Gemim Sion Winangun, komunitas profesi, para medis dan polisi misalnya, serta komunitas ragam budaya lainnya yang terus berusaha mencari berbagai cara kreatif untuk menyembuhkan tekanan fisik dan mental yang sedang kita gumuli ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara-cara kreatif itu antara lain dengan bernyanyi bersama secara virtual. Rupanya dengan bernyanyi kita mengumandangkan harapan-harapan tentang pembebasan, keselamatan, dan hari esok yang lebih baik. Sekaligus meluruhkan energi negatif yang telah mengurung kita dalam kecemasan dan ketakutan selama beberapa bulan terakhir. Saya suka bertanya kepada orang-orang yang suka bernyanyi tersebut, apa alasan kalian membuat paduan suara virtual dan mengajak banyak orang bernyanyi bersama? Ternyata saudara-saudara, mereka tidak sekedar ikut-ikutan kor atau paduan suara secara virtual karena lagi tren. Ternyata paduan suara virtual menjadi sarana penyaluran emosi jiwa dan juga ungkapan pengharapan bagi masa depan bersama umat manusia keluar dari masa sukar saat ini. Dan bagi komunitas iman seperti paduan suara virtual, para tenaga kesehatan Kristen di mana-mana, dan yang pernah kita nonton di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta, jika ada di antara kita yang sempat menontonnya, paduan suara virtual itu berisi nyanyian pengharapan akan belas kasihan Tuhan dan perlindungannya. Jemaat yang kekasih, pembacaan Alkitab dalam Yesaya 12 ayat 1-6 juga mau menggambarkan hal yang relatif serupa dengan konteks kekinian kita. Nabi mengajak umat Israel menengok ke belakang kepada peristiwa sejarah di mana Allah menyelamatkan anak-anak Israel. Apa yang terjadi di masa lalu itu? Dengan wajah masih basah oleh kabut laut Taberau, orang Israel bernyanyi merayakan pembebasan mereka dari Mesir. Begitu penting peristiwa itu sehingga lidah mereka tidak bisa tinggal diam menyanyikan nyanyian syukur ini, sehingga nyanyian syukur ini menjadi lagu pertama yang direkam dalam kitab Keluaran pasal 19, bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub tetap setia pada janjinya. Dia tidak melupakan janji yang ia ucapkan sejak lama kepada nenek moyang Israel. Dan iman inilah yang membawa mereka keluar melalui air laut yang terbelah menjadi tanah kering dan menuntun mereka masuk ke tanah terjanji. Untuk pembebasan, pertolongan dan keselamatan yang dikerjakan tangan Tuhan itu
tak dapat diungkapkan dengan apapun selain dengan nyanyian syukur. Melalui nyanyian syukur ini Nabi Yesaya mau membawa kaum Israel yang sedang meratap di negeri pembuangan untuk menatap masa depan dalam pengharapan mesianik, yaitu akan Raja Damai yang datang, yang disaksikan oleh Yesaya 11. Siapa Raja Damai itu? Injil mengkonkretkan kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja Damai, Mesias yang diutus. Nah, benang merah dari nyanyian syukur umat di masa keluaran dan di masa pembuangan, bahkan sampai masa kini adalah bahwa umat Allah hendaknya terus berkidung, terus bernyanyi, terus bermazmur dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun, karena janji setia Allah tetap dan tidak pernah berubah. Bahwa baik pada masa lalu, masa kini dan masa depan, Tuhan Allah itu adalah kekuatan dan mazmur kita yang telah menjadi keselamatan kita. Maka kita akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan itu. Inilah misi, inilah tujuan pemberitaan Nabi Yesaya, bahwa mata air keselamatan adalah melodi indah tentang kehidupan berkelanjutan dalam pengampunan dan kekudusan hidup di dalam Kristus. Betapa air adalah kehidupan. Tanpa air tidak ada yang bisa hidup. Apalagi di masa pandemi virus saat ini, air adalah kebutuhan vital. Protokol kesehatan mengharuskan kita sering cuci tangan di air mengalir, minum air putih yang banyak setiap hari, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan bagi kita, tubuh fisik kita memerlukan air bersih, namun tubuh rohani kita memerlukan air hidup untuk keselamatan. Yesus Kristus itulah mata air keselamatan itu. Kita ingat saudara-saudara perkataan Yesus kepada perempuan Samaria di sumur Yakub dalam pembacaan 2 minggu lalu. Sekarang jika kamu mengerti karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yohanes 4 ayat 10. Jadi Kristus adalah Allah yang menyebut dirinya sebagai air hidup, mata air kehidupan. Hanya Dia yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita, bahkan hanya Dia yang sanggup mengeluarkan kita dari dalam lubang sumur kecemasan, ketakutan, dan putus asa karena banyaknya tantangan, ancaman, dan masalah hidup yang silih berganti memenjara roh kita. Ke dalam jurang dalam yang gelap dari kekalutan hidup kita, Mesias turun bertukar tempat dengan kita, sehingga kita dapat bersukacita karena boleh bernafas lega. Inilah saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, kabar baik yang ditawarkan oleh Nabi Yesaya agar kita boleh bersukacita, bersorak-sorai, dan dalam kegirangan menimba air dari mata air keselamatan.
Karena yang Maha Kudus ada di tengah-tengah kita, di rumah kita, di tempat kerja kita, dan menemani perjalanan hidup kita. Mari bergabunglah dalam paduan suara umat Allah, yaitu jemaat yang terus-menerus bermazmur, menyanyikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang mulia bagi seluruh bumi dan di sepanjang sejarah kehidupan. Allah menanti nyanyian syukur kita. Allah menanti nyanyian syukurmu di setiap saat, menjadi sebuah simfoni indah yang mengalirkan air hidup dan energi penyembuhan bagi dunia kita yang sedang sakit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah bermada menyanyikan gita syukur sambil menimba air dari mata air keselamatan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita sambil kita menyanyi, Tuhan Yesusku, mutiara hatiku. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Jemaat Tuhan, kita doakan persembahan ini. Mari berdoa. Kami mengagungkan Engkau, Tuhan Allah kami, yang begitu mengasihi mencintai kami. Di persekutuan peribadatan ini, kami boleh lagi memberikan persembahan syukur. Kuduskan apa yang telah kami berikan, agar itu boleh terpakai untuk kerja pelayanan, baik di Jemaat Sion Winangun, tetapi juga dimanapun persembahan yang kami berikan boleh digunakan. Berkati jemaat yang sudah memberikan, berkat yang melimpah Tuhan anugerahkan dalam hidup kerja dan karya mereka. Ini kami yang bersyukur memberikan persembahan, kuduskan dan sempurnakan pemberian kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat bagi kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 13, Ya Allah Bapa, Ya Yesus Tuhan. Ya Allah Bapa, Ya Yesus Tuhan, Ya Roh Kudus, aku bersyukur, aku memuji, menyembahmu. Oh, berikanlah urapan rohmu kepadaku.
agar aku layak di hadirat-Mu. Di relung hatiku yang hancur, ku buang mesbah korban syukur. Ku serahkan persembahanku, berkenanlah Kau ya Tuhanku. Jemaat Tuhan, kita ikuti warta jemaat. Shalom. Segala puji, syukur, dan hormat kita persembahkan kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang sudah mengaruniakan kita kekuatan, kesehatan sampai saat ini, sehingga kita boleh diperkenankan untuk berada di minggu yang kedua bulan Juni 2020 dalam peribadatan bersama di Gereja Gemim Sion Winangun. Atas nama Badan Pekerja dan seluruh pelayan khusus menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah ada dalam persekutuan ibadah saat ini. Kiranya kuasa kasih Tuhan akan melimpah dalam hidup kita semua yang beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Tuhan selalu memberkati jemaat sekalian. Atas nama pelayan khusus yang bertugas saat ini dan seluruh jemaat menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Oktafrid Suruntunuwu, Sarjana Teologi, yang sudah melayani kita dalam ibadah ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga, juga memberkati tugas kerja dan pelayanan. Terima kasih juga disampaikan kepada semua yang bertugas, prokantor, pemain organ, tim multimedia yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan akan selalu memberkati pelayanan saudara-saudara. Kita ikuti warta untuk ibadah pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Pelayan firman Pendeta Yevince Dolontulide Tangkabiringan, Sarjana Teologi. Penanggung jawab pelaksana ibadah Syamas Dr. Hesiani Paat Trananta SPPK. Selanjutnya warta dari Kompelka. Pertama, anak sekolah minggu, ibadah anak sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7.30 yang diakses lewat YouTube Sion Winangun. Ibadah remaja tingkat jemaat dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19 atau pukul 7 malam, diakses lewat video conference. Dan ibadah pemuda tingkat jemaat dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19 atau pukul 7 malam lewat media Zoom. Kami juga mengingatkan kepada seluruh anggota jemaat untuk mengunjungi lapak Oraet Labora Winangun. Mari kita saling menopang dengan seluruh anggota jemaat, menopang kegiatan dari saudara-saudara kita. Ada banyak bahan-bahan baik makanan yang sudah siap
maupun bahan-bahan makanan dan juga kue, bahkan ada bahan-bahan lain yang disiapkan lewat Lapak Ora et Labora. Mari jemaat mengunjungi Facebook Lapak Ora et Labora. Selanjutnya atas nama Badan Pekerja dan seluruh pelayan khusus menyampaikan selamat ulang tahun bagi jemaat yang akan merayakan di minggu yang berjalan ini, dan juga selamat ulang tahun pernikahan bagi keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemim Sion Winangun. Tuhan memberkati sukacita kebahagiaan ulang tahun dari seluruh jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita menutup semua rangkaian ibadah kita. Kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur Tuhan, karena Engkau telah bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai saat ini. Dan karena itu kami membawa ucapan syukur ini dalam menutup semua rangkaian ibadah yang sudah boleh terlaksana saat ini. Untuk semua tangan-tangan yang bekerja atas pelayanan ini, pasti akan beroleh berkat dan anugerah dari Tuhan. Terpujilah Engkau, kami berdoa dan menutup rangkaian ibadah ini. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama, dunia semakin berkabut. Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bahtera hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untung ku punya Yesus, nahkoda bahteraku. Kasih-Mu Tuhan tiada tarana, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kami akan masuk dalam doa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur pada hari ini karena kasih-Mu yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan ini, sehingga ibadah ini bisa terlaksana dengan tuntunan-Mu.
Khususnya Tuhan, kami akan membawakan doa kepada Kadin pada hari ini, Bapak Pendeta Octavius Runtunuwu, yang sudah menyalurkan berkat bagi kami Jemaat Sion Winangun. Sertai dia Tuhan, jaga dia, lindungi terus dia, dan berikan kesehatan yang penuh. Di dalam dia akan melaksanakan akan seluruh aktivitasnya sebagai pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.